Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lima Binayah dengan NIM 2105096045. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pendidikan, bimbingan, dan konseling yang diampu oleh Bapak Didik Kurniawan, SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan pribadi dan satu kasus yang akan saya ambil. Jadi saya akan mengambil kasus mengenai krisis kepercayaan diri. Alasan saya mengambil kasus krisis kepercayaan diri ini adalah karena kepercayaan diri ini pastinya sering dialami oleh berbagai kalangan individu, baik dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Jadi krisis kepercayaan diri ini adalah sikap di mana ketika kita tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi, karena seseorang yang tidak percaya dengan kemampuan dan apa yang dia miliki, ia akan sulit untuk mengembangkan bakat yang ia miliki. Selanjutnya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bimbingan pribadi, tujuan dari bimbingan pribadi, ruang lingkup apa saja yang terdapat di dalam bimbingan pribadi, dan juga saya akan menjelaskan mengenai layanan apa saja yang terdapat di dalam bimbingan pribadi, dan juga pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam layanan bimbingan pribadi, dan juga ada layanan bimbingan pribadi terhadap krisis kepercayaan diri. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana solusi yang dapat kita ambil dalam mengatasi masalah kepercayaan diri. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari bimbingan layanan pribadi. Jadi, bimbingan layanan pribadi merupakan salah satu layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan layanan pribadi adalah layanan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik agar peserta didik dapat mengatasi permasalahan pribadi yang ia miliki. Ada pendapat dari berbagai ahli mengenai layanan bimbingan pribadi ini. Salah satunya menurut Hibana S. Rahman pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa layanan bimbingan pribadi merupakan layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat atau mampu mengembangkan pribadinya ke arah yang lebih baik sehingga siswa mampu untuk memiliki sikap yang mandiri dan dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya, menurut Prayitno pada tahun 2000, yaitu layanan bimbingan dan konseling pribadi adalah layanan yang diberikan oleh seseorang yang ahli kepada individu agar individu mendapat kekuatan di dalam dirinya dan dapat berubah menjadi pribadi yang mandiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus dan sistematis agar siswa dapat memiliki sikap yang mandiri dan dapat mengembangkan bakat serta potensi yang ia miliki secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari bimbingan layanan pribadi. Dalam layanan pribadi terdapat berbagai macam banyak tujuan, yaitu salah satunya adalah siswa mampu untuk menyadari dirinya sendiri. Yang kedua, siswa mampu untuk mengoptimalkan bakat dan minat yang ia miliki. Yang ketiga, siswa mampu menghargai orang lain. Yang keempat, siswa mampu untuk memiliki tanggung jawab. Yang kelima, siswa
mampu untuk mengambil keputusan secara sehat dan efektif. Dan yang keenam adalah siswa mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ia miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup yang terdapat di dalam layanan bimbingan pribadi. Jadi, menurut Prayitno pada tahun 2013 mengatakan bahwa terdapat berbagai banyak macam ruang lingkup dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada pemantapan sikap dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua ada pemantapan dan pemahaman terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada pemantapan dan pemahaman terhadap kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam diri sendiri. Yang keempat ada pemantapan dan pemahaman cara mengoptimalkan bakat dan minat atau potensi yang dimiliki. Yang kelima ada pemantapan dan pemahaman terhadap bagaimana cara mengambil atau mengarahkan keputusan yang tepat. Dan yang keenam adalah pemantapan, perencanaan, dan penyelenggaraan hidup yang sehat, baik secara jasmani maupun sehat secara rohani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan yang terdapat dalam bimbingan pribadi. Jadi banyak sekali layanan yang terdapat di dalam bimbingan pribadi. Yang pertama ada layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk agar peserta didik itu dapat menambah wawasannya mengenai suatu hal. Yang kedua ada pengumpul data. Biasanya guru bimbingan dan konseling akan mengumpulkan data diri pribadi siswa seperti nama lengkap, agama, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik ketika peserta didik mulai memasuki lingkungan sekolah. Jadi ketika peserta didik akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang baru. Di sini guru bimbingan dan konseling bisa memberikan arahan atau menjelaskan bagaimana keadaan maupun sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan apa saja yang terdapat di dalam layanan bimbingan pribadi. Yang pertama ada pendekatan krisis. Jadi pendekatan krisis adalah upaya atau layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah-masalahnya dalam keadaan yang krisis. Jadi di sini biasanya konselor itu lebih menitik beratkan pada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam pendekatan krisis ini biasanya menggunakan aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis ini adalah aliran yang menitik beratkan pada pengalaman-pengalaman atau masa lalu yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi masa lalu yang dimiliki oleh peserta didik itu sangat berpengaruh pada kepribadian dirinya yang ia miliki pada masa sekarang. Selanjutnya ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial ini adalah pendekatan atau upaya yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik dengan upaya untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada atau dialami oleh peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan preventif. Jadi pendekatan preventif ini adalah pendekatan yang diberikan untuk mengatasi atau mencegah suatu permasalahan yang nantinya akan menimpa peserta didik. Contohnya, guru BK bisa memberikan sosialisasi terkait permasalahan-permasalahan yang sekiranya mungkin akan timbul pada saat memasuki lingkungan sekolah. Selanjutnya ada pendekatan perkembangan. Jadi pendekatan perkembangan ini adalah pendekatan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik dengan
memberikan pengembangan tentang potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menempatkan sesuai dengan minat yang disukai oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan pribadi terhadap krisis kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri, sehingga kita pun tidak cemas dalam melakukan sebuah tindakan dan bebas. Tetapi bebas bukan berarti tindakan tersebut tidak akan dipertanggungjawabkan nantinya. Orang yang memiliki krisis kepercayaan diri, ia akan dengan mudah untuk mengembangkan pribadi yang baik untuk kedepannya. Krisis kepercayaan diri ini merupakan sebuah kasus yang banyak kita jumpai di kalangan peserta didik. Krisis kepercayaan diri ini biasanya banyak dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa dari lingkungan, contohnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat tempat peserta didik itu tinggal atau melakukan penyesuaian diri. Peserta didik yang mengalami krisis kepercayaan diri, ia akan menyebabkan dampak yang negatif bagi peserta didik. Contohnya, ia akan memiliki atau meyakini bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang cukup, sulit mengendalikan emosi, sulit melakukan penyesuaian diri, dan akan kehilangan jati dirinya. Jadi banyak sekali dampak negatif yang bisa diterima oleh peserta didik ketika mereka memiliki krisis tentang kepercayaan diri. Selanjutnya, langkah apa saja atau solusi apa saja yang dapat kita ambil untuk mengatasi permasalahan diri tersebut? Yang pertama adalah kita dapat melakukan konseling individu. Konseling individu adalah konseling atau layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor dalam membantu peserta didik menghadapi masalah terkait pribadi dirinya. Jadi, ketika melakukan konseling, diharapkan konselor dapat menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan juga tentram agar peserta didik mampu terbuka untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ia miliki. Dan juga dalam melakukan konseling, konselor juga harus bertanggung jawab atau memegang asas seperti asas kerahasiaan, di mana data atau apapun yang disampaikan oleh konselor itu bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan oleh sesuatu di luar pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, kita bisa memberikan dukungan kepada peserta didik untuk melakukan hal baru. Dukungan adalah hal yang sangat penting bagi peserta didik. Dukungan bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari teman, dari keluarga, maupun dari masyarakat atau dari guru, wali kelas mereka. Jadi, ketika memberikan dukungan, siswa akan merasa termotivasi untuk melakukan hal yang baru. Dengan melakukan hal yang baru, siswa akan mampu untuk mengembangkan atau menemukan bakat atau motivasi apa yang dia cari atau ingin dia temui. Selanjutnya, kita bisa memberikan pujian atau apresiasi terhadap usaha apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Apresiasi atau pujian ini sangat penting bagi krisis kepercayaan diri karena mereka akan merasa dihargai ketika mereka dipuji atau diapresiasi hasil kerja keras dari mereka. Seperti semisal mungkin guru bisa memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik. Selanjutnya, kita bisa menjadikan guru bimbingan dan konseling sebagai panutan. Jadi ketika peserta didik mulai mendapatkan panutan yang baik, ia akan mulai mengikuti. Jadi kalau misal guru bimbingan dan konseling atau guru-guru atau orang tua dan teman-teman bisa menjadi panutan yang baik, peserta didik akan ikut untuk memiliki sifat yang baik. Dari pemaparan materi yang tadi sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata kepercayaan diri merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu agar setiap individu itu mampu untuk mengembangkan dan menemukan apa potensi serta bakat yang ia miliki. Dan juga banyak sekali yang dapat dan harus bekerja sama agar dapat menangani
siswa yang mengalami krisis kepercayaan diri. Jadi tidak hanya bergantung kepada satu orang saja, tetapi dapat bekerja sama dari guru, orang tua, kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan stakeholder lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.